Hai BTS, alur cerita kali ini menceritakan tentang film nostalgia yang berjudul Up. Film ini menceritakan seorang pria tua yang ingin meneruskan mimpi istrinya ke tempat yang jauh bernama Paradise Falls. Namun pria tua ini pergi bersama rumahnya, menggunakan ribuan balon udara agar bisa terbang mencapai tujuannya, yaitu Paradise Falls. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kamu sudah like, komen, dan subscribe ya. Oke, kita masuk ke alur ceritanya. Awal kisah diperlihatkan tayangan film dokumenter tentang Paradise Falls, yaitu tanah yang hilang di Amerika Selatan. Hebatnya, ada pria penjajah yang sampai ke sana. Dia bernama Carlos. Dia memiliki balon udara bersama anjing kesayangannya. Dia juga membawa pulang kerangka monster Paradise Falls. Namun, dia dituduh oleh ilmuwan kalau kerangkanya palsu, hingga dia didepak dari klub petualang, yang membuat Carlos bertekad untuk membawa monsternya hidup-hidup dan pantang pulang sebelum mendapatkannya. Saat ini, film dokumenter itu lagi ditonton bocil bernama Carl Fredricksen. Dia menyukai petualangan serta mengidolakan Carlos. Hingga suatu hari, Fredricksen yang lagi jalan mendengar suara dari sebuah rumah kosong, lalu menghampirinya dan terlihat ada gadis bernama Ellie. Dia sedang memerankan pilot balon udara seperti Carlos idolanya. Melihat Fredricksen yang satu frekuensi dengannya, Ellie memberinya pin anggota klub penjajah, bahkan menunjukkan buku petualangannya. Di situ tertulis mimpinya pergi ke Paradise Falls, sekaligus mendirikan rumahnya. Namun karena tidak tahu caranya ke sana, dia memaksa Fredricksen berjanji membawa mereka ke Paradise Falls menaiki balon udara. Dan sebelum itu terjadi, Fredricksen ini mengikat janji pernikahan bersama Ellie, lalu merenov rumah kosong itu. Rumah saat pertama kali mereka bertemu. Mereka pun menjalani kehidupan dengan kesederhanaan dan kebahagiaan. Hingga suatu ketika, Ellie mengalami keguguran. Dia merasa terpuruk. Fredricksen yang melihatnya menghibur Ellie dengan mengingat impian mereka pergi ke Paradise Falls. Ellie pun menjadi bersemangat lagi. Dan semenjak itu, mereka menabung untuk ke sana. Malangnya, ada kejadian yang menimpa mereka, hingga harus memakai uang tabungannya. Seiring waktu berlalu, Ellie dan Fredricksen ini menua. Di sini Fredricksen menyadari mimpi istrinya ke Paradise Falls belum juga terwujud. Dia pun berinisiatif membeli tiket pesawat untuk pergi bersama. Namun takdir berkata lain. Ellie jatuh sakit dan meninggal dunia, dan meninggalkan Fredricksen menjalani hidupnya sendirian. Saat ini diperlihatkan di mana di sekeliling rumah Fredricksen ini berganti menjadi gedung-gedung tinggi. Bahkan rumahnya ditawar oleh developer, tapi Fredricksen enggan menjualnya sebelum dia mati. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Terlihat bocil bernama Russell. Dia adalah anggota klub pramuka yang membantu orang tua agar mendapatkan lencana. Dengan begitu, dia bisa naik level jadi senior explorer. Di sini Fredricksen yang tidak membutuhkan bantuan apapun dan menggantinya menyuruh Russell mencari seekor burung bernama Snape di sekitar rumahnya. Yang tentunya Russell langsung nurut dan mencarinya. Bersamaan dengan itu, sebuah truk menyenggol kotak surat milik Fredricksen. Di situ ada pria yang ingin memperbaikinya. Namun Fredricksen menolak dan tak sengaja memukulnya hingga berdarah. Pada akhirnya, Fredricksen harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dia juga harus dipindahkan ke panti jompo. Keesokan paginya, Fredricksen yang putus asa akhirnya menemukan kembali buku petualangan istrinya dan membuat rencana, yaitu kabur dari panti jompo. Dia akan pergi menuju Paradise Falls bersama rumah balonnya demi mewujudkan impian istrinya. Tiba-tiba Fredricksen yang lagi duduk mendengar pintunya diketuk. Saat dibuka, ada Russell yang sedang ketakutan. Ternyata dia terbawa terbang saat mencari Snape hingga ke serambi rumah. Lalu Fredricksen menyuruhnya masuk. Di sini Russell kepo dengan segala benda yang ada di dalamnya. Russell juga mengoceh tiada henti, yang membuat Fredricksen mematikan alat bantu dengarnya. Saat ini,
dia dan rumahnya dihantam badai. Akhirnya, Fredricksen jatuh kelelahan sehabis melewati badai petir. Jadi yang diambil alih setirnya adalah Russell. Dia membawa mereka ke langit hampa karena tidak ada angin yang berhembus. Lalu Fredricksen memotong tali balonnya dan ternyata membawa Fredricksen berseberangan dengan air terjun Paradise Falls. Dia tak menyangka berhasil mewujudkan impian Ellie. Karena masih jauh, Fredricksen akan berjalan kaki ke sana sebelum 3 hari. Karena jika lebih dari itu, balon-balonnya akan kempes. Dia juga harus menggendong rumahnya sendiri. Di sisi lain, ada kawanan anjing berlari mengejar sesuatu yang cepat dan gesit. Apesnya, mereka gagal menangkapnya karena mendengar suara yang menyakiti telinga mereka. Ternyata suara itu berasal dari alat bantu dengar Fredricksen. Yang ternyata dia dan Russell sudah memasuki hutan. Di situ Russell pergi pup, dan setelah pup selesai, dia melihat jejak kaki aneh, dan dia mengikutinya. Karena sosoknya belum juga terlihat, Russell menantinya sambil makan coklat. Dan anehnya, coklatnya dicomot dari balik semak. Betapa terkejutnya Russell dengan apa yang dia lihat. Dia langsung membawa ke Fredricksen. Fredricksen pun kaget. Ternyata ada burung monster. Di situ si burung sangat menyukai Russell, hingga Russell menamainya Kevin. Berbeda dengan Fredricksen, dia malah mengusir Kevin. Meskipun begitu, Russell yang merasa sudah klop dengan Kevin, ingin mengajaknya ikut serta mengantar rumah Ellie. Sayangnya Fredricksen melarangnya. Saking keras kepalanya Russell, dia menyuruh Kevin mengikuti mereka diam-diam. Tiba-tiba ada yang memanggil Fredricksen dan Russell. Bersamaan mereka melihat sosok manusia dari kejauhan. Begitu didekati, hanya ada batu dan seekor anjing. Ajaibnya dia bisa berbicara. Ternyata yang tadi memanggilnya adalah si anjing bernama Duke. Ia seekor anjing yang dipasangi kalung sama majikannya supaya bisa berbicara, dan tujuannya di sini ingin membawa Kevin. Sementara itu, segerombolan anjing yang dipimpin Alpha yang sedang mengendus jejak kaki Kevin. Tujuan mereka sama dengan Duke, yakni ingin menangkapnya. Nah, karena berbeda kelompok, Alpha menghubungi Duke. Dengan alat pelacak, Alpha dan lainnya pergi menyusul Duke. Di tempat lain, Duke sedang memohon Kevin untuk jadikan sandera. Ia menghambat Fredricksen pergi ke air terjun itu. Untungnya Fredricksen punya cara agar Duke dan Kevin pergi, yaitu menyuruh Duke mengejar bola yang dilempar, lalu melempar coklat untuk Kevin. Dengan begitu mereka akan sibuk sendiri. Lalu Fredricksen mengajak Russell untuk lari secepat mungkin menjauhi mereka. Dan apesnya, Duke dan Kevin masih bisa menyusul mereka. Singkat cerita, di pagi hari Fredricksen terkejut balonnya banyak yang kempes. Bersamaan dengan itu, Kevin mencuri makanan dari dalam rumahnya. Tidak berapa lama, Kevin berteriak, yang menurut Duke, dia sedang memanggil anak-anaknya yang ada di bebatuan. Setelah itu, Kevin pergi meninggalkan Fredricksen dan Russell. Namun tiba-tiba mereka didatangi geng Alpha. Mereka memarahi Duke karena tidak bersama Kevin. Sebagai gantinya, Fredricksen dan Russell yang dibawa ke markas mereka. Ternyata di sana ada pria tua. Dia terkejut melihat Fredricksen sampai ke Paradise Falls menaiki rumahnya. Dan ternyata pria itu adalah Carlos. Fredricksen sangat gembira bisa bertemu dengan idola dia dan istrinya. Begitupun Carlos merasa Fredricksen bukan ancaman. Dia mengajaknya masuk ke dalam balon udara miliknya. Di sana banyak koleksi kerangka hewan. Lalu Carlos mengajak Fredricksen dan Russell makan malam. Fredricksen berterima kasih pada Carlos. Berkat petualangannya, dia dan istrinya terinspirasi bisa ke Paradise Falls. Namun penjelajahan Carlos masih berlanjut. Dia belum juga menemukan monster yang selama ini dia cari. Padahal dia sudah mencoba segala cara menangkapnya. Tiba-tiba Russell berhasil menyadari kerangka monsternya mirip Kevin. Ditambah Russell akrab dan memberitahu Kevin menyukai coklat. Tiba-tiba sikap Carlos berubah menjadi kecurigaan. Apalagi Fredricksen melihat Kevin hinggap di atas rumahnya. Di sini Fredricksen berusaha kabur. Namun sialnya, Kevin malah berteriak. Carlos yang mendengarnya langsung menyuruh para anjing untuk menangkapnya.
Malangnya, kaki Kevin tergigit Alpha. Di situ Russell mengobatinya. Kevin yang tidak bisa berjalan ingin kembali ke anak-anaknya. Fredricksen yang tidak tega memutuskan akan menemaninya. Di sisi lain, Carlos menemukan lokasi Duke lewat pelacak. Di sini Duke pede kalau bosnya tidak mengikutinya. Jadi Fredricksen dan juga Russell lanjut mengantar Kevin. Lalu, Russell menyadari berada di hutan liar tidaklah menyenangkan seperti yang dia duga. Dan tidak lama, mereka tiba di sarang Kevin. Lalu dia memanggil anak-anaknya. Tiba-tiba, datanglah Carlos menembakkan perangkap. Kevin terjebak. Ditambah Carlos juga membakar rumah Fredricksen. Lalu Fredricksen berlari ke rumah dan memadamkan apinya. Sedangkan Kevin dibawa oleh anjing Carlos. Russell yang tidak mampu menghentikannya dan menyalahkan Fredricksen yang membiarkan Kevin dibawa pergi. Meskipun begitu, Fredricksen tidak mau disalahkan. Ini karena bertemu dengannya, Duke dan juga Kevin. Lalu Fredricksen melanjutkan perjalanannya sendiri menuju air terjun, sambil diikuti oleh Russell dari belakang. Akhirnya, Fredricksen tiba di samping air terjun Paradise Falls. Russell berhenti mengejar rencana penjelajahannya dan pergi. Lalu Fredricksen membiarkannya dan memilih masuk ke rumah. Dia merapikan sofanya dan juga milik Ellie. Kemudian dia mengambil buku petualangan Ellie. Fredricksen melihat setiap halaman. Ternyata Ellie tidak hanya menyimpan mimpinya saja, tapi juga momen saat bersamanya. Hingga di akhir halaman, Ellie berharap Fredricksen menemukan petualangan baru dan membuat Fredricksen bersemangat lagi. Lalu menemui Russell yang mencuri balonnya. Dia akan terbang menyelamatkan Kevin. Mengetahui hal itu, Fredricksen segera menyusulnya. Namun dia harus mengeluarkan isi rumahnya agar bisa terbang dengan balon yang tersisa. Ternyata Duke juga mengikutinya. Di sisi lain, Russell sampai di balon udara Carlos. Lalu dia masuk ke dalam dan ternyata dijaga oleh anjing-anjing Carlos. Seketika Alpha melaporkan ke Carlos. Melihat Russell yang tadi bersama Fredricksen, lalu Carlos akan menjatuhkannya dari balon udara. Syukurnya, Fredricksen datang menyelamatkan Russell, lalu lanjut menyelamatkan Kevin yang dijaga oleh para anjing. Setelah itu, para anjing melaporkan ke Carlos kalau Kevin kabur bersama Russell yang melintas di hadapannya. Saat itu juga Carlos mengirim unit penyerang untuk menangkap Russell. Di saat yang sama, Carlos berhasil menemukan Fredricksen, Duke dan juga Kevin. Lalu Carlos langsung menyerang Fredricksen tanpa ampun. Untungnya, Fredricksen dan juga Kevin masih bisa keluar dari balon udara itu. Lalu mereka menaiki tangga sampai ke atapnya. Carlos pun mengikuti mereka. Setibanya di atap balon udara, datanglah Duke dan juga Russell. Fredricksen dan lainnya bergegas masuk ke rumahnya. Sialnya, datanglah Carlos membawa senapan. Akhirnya Carlos terjun bebas, dan Fredricksen yang harus merelakan rumahnya terbang ditelan awan. Singkat cerita, mereka mengantar Kevin ke anak-anaknya. Di akhir film, Fredricksen dan Russell pulang menaiki balon udara Carlos. Mereka langsung menuju acara penghargaan pramuka Russell di sekolah, di mana Fredricksen mengganti rencananya dengan penjelajah milik Ellie, lalu memakan es krim sambil menghitung mobil. Sementara itu, rumah Ellie dan Fredricksen mendarat tepat di samping air terjun Paradise Falls. Nah, itu tadi alur cerita dari film Up. Gimana? Seru banget kan kisah perjuangan seorang kakek dengan jiwa petualangannya? Jangan lupa aktifin notifikasinya ya, agar nggak ketinggalan keseruan cerita lainnya. Bye!